Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kang Patul. Alhamdulillah sehat. Duduk. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Fatkur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Fatkur. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tetap dalam keimanan. Sahabat Kang Fatkur, pada video sebelum-sebelumnya, pada channel Kang Fatkur selalu mengupas, menampilkan, menyajikan sebuah tayangan pelaku-pelaku usaha dari pinggir jalan sampai di pinggir laut. Nah, sahabat Kang Fatkur, pada hari ini saya berkesempatan memiliki narasumber yang luar biasa. Sejarah hidupnya pernah juga menjadi pelaku usaha pemotong atau penjual ikan keliling, penjual ikan keliling di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Juga pernah menjual ikan di pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Nah, sahabat Kang Fatkur, mari kita simak bagaimana sejarah hidupnya. Beliau adalah sebutannya biasanya dipanggil Wan Sui atau yang bernama Suimi Fales gitu ya namanya. Suimi Fales. Nah, kita teringat bagaimana sejarah hidupnya. Konon memang ini adalah kisah nyata yang juga sebagai banyak saksi-saksi di pasar. Nah, sahabat Kang Fatkur, mari kita simak penjelasan beliau yang sekarang menjadi anggota Dewan Provinsi Bengkulu yang sudah 3 periode ya. Nah, sebelumnya di Kota Bengkulu yang sekarang menjadi Provinsi Bengkulu. Artinya penuh perjalanan hiruk pikuk kehidupan. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Disambut dengan secangkir kopi. Langsung kita seruput dulu. Izin nih, bismillah. Bagaimana kisah hidupnya dulu? Kan orang tahu tiba-tiba udah jadi anggota dewan aja kan? Iya. Jadi ya Kang Patur ya. Yang pertama itu kan saya ini kan dilahirkan oleh latar belakang ya keluarga yang kurang beruntung lah ya. Kenapa kurang beruntung? Ekonomi orang tua itu pada saat kami kecil-kecil itu pas-pasan. Jadi makanya dari itu kami juga kan dilahirkan itu kan 11 beradik. Nah, saya ini anak yang ke-6 Mas ini Kang Patur. Oh iya. Oh, itu kan anak yang ke-6. Jadi dengan pada saat itu orang tuanya seorang kuli panggul menghidupi anak 11 orang yang semuanya mau sekolah. Ya. Ya kan? Iya. Itu nggak mampu orang tua Nggak itu. Sehingga kami itu anak-anaknya itu harus membanting tulang. Banting tulang. Kalau mau hidup, melanjutkan hidup gitu kan. Oleh sebab itu memang saya dari kecil itu sudah terjun ke pasar. Dari SD. Itu SD ya umur 10 tahun, 11 tahun kan? Itu sudah di pasar. Di pasar itu yang pertama itu jualan kantong asoy. Kalau sekarang ini kan kantong kresek. Ya kan? Kalau dulu itu kantong asoy namanya. Nah, kalau zaman itu dulu kantong asoy itu favorit ibu-ibu. Karena nggak ada tempat lain kan selain kantong asoy itu. Dia belanja pasti beli kantong asoy. Rp5 kalau zaman itu dulu kan. Seiring waktu ya kan kondisi badan juga udah semakin besar ya mulai ada tenaga itu narik gerobak. Gerobaknya itu bukan roda kayak sekarang kayak roda motor itu. Memang orang tua dulu bukan juragan ya? Bukan juragan. Orang biasa saja. Tapi ya kami bersyukur luar biasa. Walaupun kerjanya pas-pasan seperti itu, dia bisa menghidupi anak 11 orang kan. Itu berapa tahun? Apa tuh? Dari usia 10 tahun, kemudian... Bukan dari usia 10 tahun, mungkin usia mulai dari 5 tahun udah di pasar. Sampai usia berapa tahun? Ya, udah sampai usia anak 2.
Masih jual ikan? Masih. Iya, iya. Itu. Setelah itu punya motivasi yang kuat Iya. jadi wakil rakyat kan? Jadi ya karena terlalu sering ya bergaul bersama-sama dengan teman-teman satu kondisi ya pada saat itu, makanya satu nasib, satu penanggungan kira seperti itu. Ya akhirnya saya punya keinginan bagaimana kalau dulu kan melihat orang di DPR itu kan luar biasa kan. Wah, ini bisa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan sebagainya yang ada di pikiran pada saat itu kan. Kebetulan saya setelah jual ikan, menetap di pasar, keliling dari kalangan ke kalangan, sudah itu diangkat oleh teman-teman di pasar itu menjadi ketua pedagang. Itu mulailah ya timbul berorganisasi di pasar kan. Mulai ada kepercayaan. Kepercayaan teman-teman di pasar, seluruh pedagang kaki lima pasar dulu menunjuk saya untuk menjadi ketua P3MB namanya. Persatuan Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu Bengkulu. Mulai dari situ kita mulai banyak menampung aspirasi pedagang kaki lima. Setelah itu 98 singkat cerita. Sebelum 98 saya juga sempat mendirikan sebuah perusahaan. Ya, namanya tuh CP Layang Sakti pada saat itu dulu. Tapi semenjak jadi sempat juga saya ikut menjadi kontraktor kan. Setelah saya menjadi DPR kota, nah itu tidak saya lanjutkan lagi. Saya fokus dengan DPR. Itu. Berarti itulah kisahnya. Kalau kita tahu bahwa orang jadi anggota dewan tiba-tiba sudah sukses, ternyata di balik itu semua ada kisah hidup yang luar biasa. Sebelumnya kita seruput kopi dulu. Sejenak setelah seruput kopi yang nikmat dari wakil rakyat tentang kisah hidupnya yang pernah jual ikan di pasar dan pernah jual ikan keliling juga. Keliling, iya. Pernah dorong gerobak. Iya, benar dorong gerobak. Itu saya mintai fotonya. Saya mintai fotonya sudah nggak ada lagi katanya. Iya, yang lama-lama betul. Karena zaman dulu itu nggak ada foto. Foto ya, nggak susah. Dan nggak terpikir kita jual ikan langsung dipoto pada saat itu kan. Apa kisah pahitnya waktu itu sebenarnya? Ya banyak lah ya suka dukanya ya. Pernah pada zaman itu dulu kami tukang ikan itu kan pernah diusir tanpa sterilisasi terlebih dahulu, disemprot dengan air kotoran tinja. Sama siapa ya? Sama pemerintah daerah kota pada zaman itu dulu. Itu nggak bakal hilang sama teman-teman di pasar itu, sama dengan kita pada zaman itu dulu. Banyak suka dukanya. Saran-sarannya? Ya kalau saran saya apapun kondisi kita ya jangan murah menyerah. Ya kan itu kan, apapun latar belakang kita, jangan murah menyerah. Yang penting kita niatkan cita-cita, kita kerja keras, sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai gitu kan. Jangan belum udah menyerah. Kita ini bukan anak pejabat, jadi nggak mungkin jadi pejabat, nggak bisa itu. Apalagi zaman sekarang kan. Anak petani boleh jadi DPR, boleh jadi bupati, bahkan boleh jadi presiden, ya kan? Itu. Saya teringat dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan berubah nasib seorang kecuali dia sendiri merubah. Ya begitu. Saya dulu punya itu semangatnya seperti itu. Tuhan itu tidak akan merubah nasib seseorang itu kalau kita tidak akan merubahnya sendiri. Oleh sebab itu memang saya berusaha keras. Ya, berusaha keras, berusaha juga, yang penting halal, makanya. Nggak nyangka juga saya bisa terjun ke dunia politik kan. Saya bukan aktivis, ya kan gitu kan, paling aktivis pasar kaki lima. Itulah sahabat Kang Fatkur, kisah-kisahnya yang luar biasa
di balik itu semua ada penderitaan yang dialami, dan sekarang menikmati apa yang kemudian sesuatu orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, itu dengan niat, yaitu tidak akan berubah niat seorang, nasib seorang kecuali dia sendiri merubah. Sahabat Kang Fatkur, tetap simak di channel Kang Fatkur. Terima kasih Wan Soy. Diterima dengan baik dan dikasih kopi secangkir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.